dengan segala maaf kepada kawan-kawan kita, terlalu banyak yang bicara orang. Dan saya harus katakan, di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem No ya? problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan, lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi, pada waktu itulah, dianggap pengganggu lah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran tuh pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya. Abang bayangkan aja. Ini orang, dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia seperti Mandela gitu ya, itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali, dan dia mengetawakan dirinya karena kalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak saya belajar sama Bapak, karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut. Ya kan? Karena menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut, karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut itu, saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial, itu yang mereka takuti. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan soal Gibran, soal apa. Soal Mahkamah Konstitusi nggak ada. Nggak ada, ini soal Prabowo aja kok. Iya, tapi kan saya melihat juga begini, memang banyak yang menggunakan emosi yang sebenarnya itu tanpa dasar. Tapi kan kalau orang kayak seperti Eros, Butet, ya, mereka itu termasuk rumpun terdekat dengan Pak Jokowi ya. Oleh karena itu saya melihat ini memang berangkat dari kekhawatiran sebagai teman gitu kan, melihat serangan-serangan yang begitu deras, begitu kuat, sehingga muncul ada rasa kekhawatiran mereka tidak menginginkan Pak Jokowi ini terjebak ya di dalam permainan politik pihak lawan misalnya. Gimana itu? Ya siapa yang mereka anggap lawan? Kan memang Prabowo yang dianggap lawan. Kita juga kenal. Balik-baliknya ke Prabowo lagi ya. Memang Prabowo masalahnya. Ini kan masalahnya karena itu yang saya bilang ya. Saya mencoba merenungi ya. Kalau dibilang bahwa mungkin mereka kecolongan juga. Kenapa mereka membiarkan terjadinya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mungkin itu diantara penyesalan yang mereka lakukan sekarang ini.
Karena dua anak bangsa ini yang sering bertemu, Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi. Dia berkampanye untuk Pak Jokowi. Dalam Pilkada Jakarta dia mengangkat tangan Pak Jokowi. Dia mengatakan, Pak Jokowi adalah wali kota terbaik di dunia. Sekarang kita akan menjadikannya gubernur terbaik di dunia. Itu kata Pak Prabowo. Iya. Tapi nggak pernah bisa lama, karena habis itu tentu kelompok-kelompok ini dia tarik lagi. Istilahnya seolah-olah ya, kalau Pak Prabowo pernah ikut mendukung orang ini, kalau bisa dianggap aja nggak ada jasanya, gitu. Dianggap aja ini alat aja lah kita pakai supaya kawan kita ini menang. Habis itu dikepung lagi oleh dia. Terjadilah rekonsiliasi di 2019 sebelum ada COVID dan sebagainya itu. Mungkin mereka nggak sadar bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dua-duanya orang baik. Sehingga waktu dua orang ini ketemu saling membaca hati, istilah saya dulu dalam bahasa puisi, saling merogoh hati, saling merogoh dada kita. Ternyata ini berdua-duanya orang baik. Dan mereka bilang, Pak, Bapak baik, saya baik. Kenapa kita selama ini bertengkar? Kenapa selama ini kita berperang? Kenapa selama ini kita nggak kelem? Dan seperti mungkin di keduanya ada penyesalan juga. Kenapa kita kok bisa diadu domba sama orang-orang ini? Dan akhirnya mereka ada understanding. Pak, saya mau teruskan kerja. Pak, rekonsiliasi harus dijaga, Pak. Pak, kita nggak boleh membiarkan adanya hasrat-hasrat primitif ya dari dalam tubuh kita yang menganggap bahwa kita ini nggak bisa meneruskan apa yang baik. Bung Karno dengan Pak Harto dua-duanya baik, tapi terputus dia. Saya menonton video-video pernyataan Pak Harto tentang Bung Karno, tapi di luar sana orang mau mengeksploitasi seolah-olah ini adalah musuh hitam dan putih yang pasti saling membunuh dan menghabiskan. Gak ada. Ini orang saling menghormati pribadi yang dekat. Tapi kita tidak pernah mengatur secara baik transisi begitu Bung Karno putus, pecah. Pak Harto jatuh juga demikian. Itu putus. Seolah-olah ini orang gak ada harganya, ini orang penjahat. Saya berkali-kali menulis surat supaya Pak Harto dijadikan pahlawan. Ditolak. Seolah-olah orang ini nggak pernah ada jasanya dalam hidup ini. Padahal orang mengerti kalau kita biarkan waktu itu bukan Pak Harto yang ngambil alih keadaan. Lain republik ini ceritanya. Tapi sebagian orang bisa melobi supaya Pak Harto tidak dianggap. Bangsa Amerika itu mau penjahat perang kayak George Bush saja tetap aja kasih tempat. Ya kan? Dari Pak Harto jatuh, turun ke Pak Habibie. Bang, saya ini karena dekat sama Pak Habibie dari kuliah. Almarhum Pak Adi Sasono kenalin saya ke Pak Habibie. Pak Habibie, ini ada anak orang kampung nih, teman saya, adiknya teman saya, ponakan teman saya. Karena Mas Adi itu dengan paman saya dekat sekali, jadi. Tapi ini lebih pintar dari pamannya Pak Habibie. Terus kita ngobrol Siapa Pak itu Habibie. paman? Paman saya Ziyad Salim namanya, masih ada di Lombok. Jadi akhirnya kenal dari awal dengan Pak Habibie, ya, dan suka kadang-kadang diajak ke Jerman ngobrol kita di sana. Pak Habibie, saya bilang kepada teman-teman, Habibie lain. Ini memang menterinya Soeharto yang disukai Soeharto, tapi Habibie sebagai manusia lain. Dia khazanah pikirannya itu orang maju, orang Eropa ini pikirannya. Dia udah menjadi kelas menengah atas di Eropa sebelum kembali ke Indonesia jadi menteri. Wawasannya modern. Dia memimpin badan industri strategis yang begitu banyak. Oh, nggak bisa, Orde Baru. Ganyang Habibie, jatuh kan Habibie. Akhirnya Pak Habibie ya, kebesaran hatinya. Dia bilang, waktu saya sudah habis, silakan diteruskan, kata beliau. Selesai Pak Habibie. Ya. Dan kita menyesal, padahal ini orang dikasih waktu 1 tahun 7 bulan, dia beresin semuanya. Ekonomi diberesin, demokrasi kita fondasinya diletak. Dalam cuman 1 tahun 7 bulan, Bang. Setelah itu naiklah Gus Dur. Sebagai akibat dari ketegangan, poros tengah muncul, Gus Dur naik, Ibu Mega jadi wakil. Tidak terlalu bagus juga hubungannya. Bahkan sampai terakhiran Gus Dur ngambek juga kan. Sama Pak Amin, sama Bu Mega. Ngambek terus tuh, diomelin terus sama beliau tuh. Yang dia nggak pernah omelin Pak Prabowo tuh. Yeah. Gus Dur ini sampai pernah bilang bahwa,
Orang yang paling ikhlas hatinya untuk rakyat itu cuma Prabowo. Kata Gus Dur itu. Gus Dur, Bu Mega selesai, masuk Pak SBY. Tegang lagi, Bang. Pecah lagi. Kan sampai hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan Pak SBY dan Ibu Mega kan. Pak SBY berhenti, ada sedikit masalah, tapi mulai landai lah. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang, Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sepertinya trennya ke arah sana, jadi nomor 6, nomor 7 mau meletakkan nomor 8 saya bilang. Presiden kita ke-8 nanti Pak Prabowo. Itu tangga yang baik gitu. Kita kalau kembali ke situ, Bang, akhirnya kita bisa berpikir lebih negarawan sedikit. Ini bukan soal orang per orang, tapi soal konsepsi kita meneruskan perjalanan. Ini di kanan, Bang, pikiran rasional. Tapi bahwa di sini harus ada pertempuran, memang kita nggak bisa hindari. Apa yang dilakukan teman-teman kita itu adalah perang. Dia nggak suka Prabowo dan dia nggak mau Prabowo jadi presiden, ya sudah.